Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di GT Coaching Clinic bersama saya Bayu Asta ya. Seperti biasa teman-teman, kita di Coaching Clinic ini tentunya membahas berbagai macam ya, dan teman-teman di sini tentunya kami sudah undang teman-teman dari para alumni GT gitu, dan juga alumni GT ini bisa jadi teman-teman mungkin muncul dari prakerja gitu, lalu kemudian teman-teman ada yang dari kelas sertifikasi, dan juga mungkin special for today ya, mungkin teman-teman ada yang alumni dari program OVOY gitu. Mungkin udah kenal sama tamu saya hari ini, yaitu adalah Mas Tio ya. Halo teman-teman. Halo Mas Bayu. Apa kabar Mas Tio? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Teman-teman, sebelum saya memulai tentunya saya tidak lupa ya untuk mengingatkan teman-teman untuk selalu mengikuti protokol kesehatan. Ini adalah suatu kebiasaan yang kita udah sudah jadi kebiasaan kita ya, yang bagus, walaupun memang PPKM sudah dicabut, tapi nggak ada salahnya ya teman-teman. Yaitu adalah pertama menggunakan masker, lalu jaga jarak satu sama lainnya, hindari keramaian, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan yang terakhir adalah kalau bisa teman-teman mengurangi mobilitas dan interaksi gitu. Nah, again, kalau teman-teman lihat, mungkin ada yang kenal, ada yang belum kenal, saya tetap kenalkan Mas Tio. Gitu. Halo ya, teman-teman. Mas Tio ini mungkin kalau kita sebagai penonton dari kontennya beliau di YouTube gitu, yaitu YouTuber lah gampang. Cuman konten creator ya, dengan sekarang followernya subscribernya udah berapa Mas? Udah lumayan lah. Lumayan. Puluhan ribu sih jelas lewat ya. Iya. Angkanya dirahasiakan. Nah, pokoknya banyak banget subscribernya, dan teman-teman di sini silakan untuk teman-teman yang ada di Telegram dan juga ada di Zoom, maka teman-teman bisa bertanya ya, diketik aja pertanyaannya, gimana tuh caranya biar bisa banyak subscribernya, pasti gitu, pertanyaan yang paling umum banget gitu. Silakan ditanya teman-teman. Yang belum join berarti teman-teman lagi nonton replaynya ya sekarang. Teman-teman bisa join di Telegram yang linknya ada di deskripsi videonya, dan juga teman-teman nanti di dalam Telegram teman-teman bisa join juga di Zoom-nya kalau teman-teman mungkin lebih prefer di Zoom. Gitu ya. Kita live di 2 tempat sekarang, dan sebenarnya tadi habis ngomongin juga mungkin akan live juga. Ini lagi masih omongan ya teman-teman ya. Cuman insya Allah kalau memang lancar kita juga bisa live di channel GT TV gitu ya suatu hari nanti, mudah-mudahan sih cepat gitu. Cepatnya ya. Nah, kita coba dulu lah minimal gitu ya. Nah, jadi teman-teman juga tambah lagi channelnya untuk nonton, makanya jangan lupa untuk subscribe di channel GT Inkubator dan juga GT TV gitu ya. Jadi jangan lupa klik subscribe dan juga klik bell notifikasinya, karena kita selalu ada video tiap hari di GT TV juga macam-macam ya, Mas Tio, konten-kontennya dan semuanya berguna banget buat teman-teman gitu. Oke, mungkin mulai dari saya dulu Mas Tio. Boleh Mas Bayu. Kalau kita ini kan udah ganti tahun ya Mas Tio ya, di 2023 setelah kita melihat kemarin 2022 yang rusuhnya sedemikian rupa. Tren di YouTube sekarang lagi apa Mas yang lagi rame? Ya mungkin sebelum kita masuk ke 2023-nya aku cerita dikit ya. 2022 dulu lah ya. 2022-nya ada apa sih gitu ya. Kemarin habis gimana tuh? Nah, di 2022 kebetulan kemarin di akhir tahun saya diundang langsung oleh YouTube Short ya. Nah, YouTube Short lalu kita diundang untuk mereka ngumumin gitu. YouTube ini sederhananya mengumumkan apa sih yang terjadi di 2022 dan bagaimana dampaknya untuk Indonesia. Ya pasti itu dong yang penting ya. Iya. Nah, jadi salah satunya teman-teman, mungkin kalau teman-teman mau melihat apa sih yang terjadi di Indonesia di tahun 2022, mungkin bisa nonton Rewind Indonesia ya. Udah pasti nonton lah. Ada ya Rewind yang khusus Indonesia tuh ada Rewind Indonesia. Okay. Nah, mungkin teman-teman bisa rewind kembali apa yang terjadi di Indonesia, dan yang paling penting apa sih dampak YouTube untuk Indonesia. Sedikit Mas Bayu saya bocorin bahwa YouTube itu berperan untuk meningkatkan GDP Indonesia. GDP ya. Jadi sebesar Gross Domestic Product. Iya. 7,2 triliun. Udah itu gede banget loh itu. Iya. Ini Indonesia, seluruh Indonesia ya. Ini Indonesia, bukan cuma lain. Jakarta. Iya, bukan cuma Jakarta. Dan biasanya juga, kan gitu, kita ngomongin Jakarta mulu. Daerah juga, ini seluruh Indonesia. Betul. Dan juga ini satu lagi buat teman-teman biar agak sedikit kaget ya, bahwasannya YouTube itu membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat Indonesia sebesar 200.000.
200.000 lapangan kerja baru. Lapangan kerja baru Ini dikarenakan YouTube. tentunya ini sebagai saya kan lihat timnya Mas Tio ya, Ya. tidak hanya sebagai si yang di kamera, tidak hanya sebagai content creatornya, tapi ada video editor, ada kreatifnya, lalu juga videografernya, macam-macam. Bahkan ada desain grafis pun bisa jadi. Tergantung dari kontennya teman-teman. Bisa juga muncul musisi gitu, kayak Mas Tio juga kan gitu ya, awalnya musisi ya. Dari YouTube itu sendiri 200.000 Mas Bayu, dan itu membuktikan bahwasannya YouTube ini benar-benar engage ke masyarakat Indonesia dan juga membantu pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau teman-teman bilang kayak YouTube itu udah ketinggalan atau segala macam, buktinya di tahun 2022 pertumbuhan ini, saya buka datanya aja gitu ya. Pertumbuhan peningkatan subscriber untuk yang rata-rata 1 juta subscriber, Mas Bayu, itu sebesar 1.200. Jadi ada 1.200 YouTuber baru yang mendapatkan silver play button 1 juta selama 2022. Akhirnya banyak, jadi ada 1.000, dalam kata lain 1.200 yang menyusul Mas Tio. Mas Tio kan udah silver ya, minimal nih. Nggak tahu kalau udah tambah lagi, insya Allah suatu hari lah. Berarti dan ini Indonesia doang? Ini Indonesia. 1.200? Iya, itu 1.200 itu yang saya maksud itu, sorry Mas Bayu, itu gold. Oh, yang gold? Yang gold. Ya sorry, ini saya ada. Oh, di atasnya berarti? Mispersepsi ya. Oke. Buat teman-teman yang gold itu 1.200. Sementara yang silver itu Mas Bayu bertambah di tahun 2021 hingga 2022 14.000. 14.000. Wah, banyak ya. Sebentar. Nah, itu nunjukin kan kalau dicerna dulu teman-teman. Nah, monggo. 14.000 silver. Oke, yang gold luar biasa sih, tapi yang gold aja 1.200 YouTuber baru yang dapat gold button. Ya. Ini Indonesia only ya? Indonesia only. Kita nggak ngomongin dunia loh, teman-teman. Jadi mungkin teman-teman kan ngehnya ada cuman karena kita kan punya namanya juga algoritma ya. Yeah. Cuman ada beberapa YouTuber yang kita lihat secara aktif gitu, tapi diam-diam ternyata ada 1.200 yang sampai gold. Gold itu berapa? Gold 1 juta. 1 juta ya? Yes. Gold itu 1 juta subscriber gitu. Wah. Ya nggak heran sih GDP naik segitu ya. Dari YouTube doang ya? Dari YouTube doang. Ini itu dari YouTube. Datanya bisa dilihat ada dilihat, teman-teman mungkin bisa lihat ya. Kemarin ada campaign daripada YouTube, itu nama campaignnya adalah Indonesia Grow. Nah itu bagian daripada campaign YouTube, itu kebetulan udah lewat ya campaignnya teman-teman, karena di akhir tahun biasanya Mas mereka kayak buat laporan gitu apa yang mereka lakukan selama setahun, dan itu biasa dilaporin di akhir tahun, dan ini udah lewat ya. Udah di Januari, jadi hitungannya di tahun 2020. Dan itu 2021 ke 2022. Iya. Oke. Nah, sedikit lagi bocoran ini biar teman-teman mungkin lebih kayak menggelitik ya buat teman-teman sekalian. Iya benar. Jadi untuk mulai ngonten, teman-teman. Jadi dari yang saya sebutkan tadi ada kurang lebih 1.200 YouTuber baru yang mendapatkan 1 juta subscriber itu, setengahnya itu berhasil mendapatkan di 6 bulan terakhir. Oh, oke. Jadi dalam kata lain sebenarnya cepat. Iya, 600 orang itu berhasil ngumpulin ya 1 dalam juta 6 bulan. Dalam waktu 6 bulan. Oke, ini contoh buat teman-teman ya bahwa memang YouTube itu kalau soalnya kadang-kadang gini kan ya Mas, kita suka nggak nyadar sebagai audiens gitu. Kita mah nonton aja. Tapi untuk teman-teman harusnya sudah lebih berpandangan ke depan, tidak hanya sebagai penonton. Ya kalau semuanya produksi doang siapa yang nonton? Lo yang produksi juga nonton juga gitu kan. Apalagi dalam kerjaannya riset, salah satunya kan juga akhirnya harus nonton. Tapi dalam artian teman-teman udah mulai harus bisa lihat ya data-data seperti ini. Ini juga data yang muncul di YouTube ya. Oke, tadi kata kuncinya apa Mas tadi buat teman-teman cari? Jadi buat teman-teman kalau mau cari mungkin cari kata kuncinya yang mencapai 1 juta dalam waktu 6 bulan. Itu banyak banget. Dalam bahasa Indonesia udah gitu ya, yang mencapai 1 juta subscriber dalam waktu 6 bulan. Nanti ketemu. Udah banyak. Jadi bahkan nanti saya rencana mau buatin Mas salah satu orang itu biar nanti teman-teman nggak mikir kalau saya itu cuma ngomong doang gitu. Rencana besok saya buatin webinarnya, itu salah satu orang yang 6 bulan tadi saya undang. Untuk ngebuktiin gitu. Nih dia orangnya nih. Gitu. Beneran ada. Gitu. Ya, jadi nggak fiktif gitu ya. Ini webinarnya di mana Mas? Kalau saya nggak webinar, kebetulan langsung diundang. Di YouTube-nya. Teman-teman untuk nonton, ini nanti akan direkam, akan muncul di GTTV. Jadi jangan lupa subscribe teman-teman ya, klik bel notifikasinya, jadi begitu muncul teman-teman bisa lihat. Gitu.
Eh, Lanjut kali ya. 6 bulan ya. Iya, 6 bulan. Kadang kan kalau kita mungkin di dalam dunia bisnis tuh cukup makan waktu. 6 bulan nggak sebentar sih, bener sih. Cuman untuk tumbuh menjadi 1 juta subscriber itu bisa dibilang cukup sebentar ya. Sebentar. Satu hal mungkin karena pandemi juga kali ya justru. Kalau yang saya lihat Kebantu. apa yang membantu teman-teman ini bisa mencapai 1 juta dalam waktu yang singkat, Mas Bayu? Langsung aja saya kasih bocorannya ke teman-teman. Short. Oh, shorts ya. Yes. Ini fitur yang baru ya. Fitur baru dari di YouTube tahun 2022 ini kan ya. Iya. Sorry, tahun 2022 kemarin gitu. Iya. Oh, oke. Dan buat teman-teman kalau mau berhasil, ini masih ada opportunity baru, kesempatan yang sangat-sangat jangan disia-siakan. YouTube sendiri yang ngomong ya teman-teman ya, tim YouTube sendiri yang ngomong bahwa di Januari sampai Juli itu masih punya kesempatan untuk teman-teman bisa ngejar 1 juta. Oh ya. Dengan konsistensi. Januari sampai Juli. Iya. Karena kemungkinan kalau setelah itu udah banyak pesaing baru. Tapi ini kan YouTube ngebuka nih. Buka keran sebanyak-banyaknya orang yang mau jadi content creator. Setelah itu kayak TikTok, Mas. Yeah. Kalau TikTok itu ada limitnya. Ketika mereka udah mencapai banyak kreator, terlalu banyak gitu ya. Jadi market ini makannya juga gimana ya? Semakin banyak content creator, kuenya kan dibagi-bagi ya. Iya. Pie-nya nih ya segini lah. jadi mereka keep batasin gitu. Ya, batasi. Sama lah kayak kalau Gojek, ya nggak boleh terlalu banyak driver. Karena kalau terlalu banyak, konsumennya gimana gitu. Buat mereka pemasukannya juga berkurang. Jadi kreator YouTube itu juga gitu. Nah, sementara kalau di YouTube dibandingin sama TikTok, teman-teman juga harus akuin, apalagi teman-teman yang udah belajar digital marketing, saya udah sempat ngasih actually datanya. TikTok masih jauh di bawahnya YouTube. Makanya kenapa konten apa sih namanya content creator di TikTok tuh supply-nya, mereka kan supply ini ada hukum supply demand ya teman-teman. Supply-nya terlalu besar dibanding supply-nya terlalu besar dibanding sama demand-nya. Sementara kalau di YouTube demand-nya yang gede banget gitu. Jadi makanya kenapa konten YouTuber baru itu nggak terus nanti yang lain ada kepotong gitu, istilahnya kemakan pasarnya orang lain. Emang karena sebenarnya masih kurang YouTuber. Bahkan nambah 1.200 gold button aja nggak terus ada yang turun ya. Saya sebenarnya nggak ngelihat ada mungkin satu hal, saya sendiri juga nggak begitu update di YouTube, tapi kayaknya nggak ada yang udah mulai drop siapa gitu di tahun ini paling nggak gitu. Kalau 3 tahun lalu sempat ada tapi kan 1-2 doang gitu ya. Di tahun ini malah pada tumbuh semua. Tadi ini ada yang nanya Kak Nur, ini tadi disebut yang kata kunci tadi untuk nge-search itu berbayar apa enggak datanya? Enggak ya, gratis Enggak teman-teman, itu ada dan itu gratis, bisa diakses semua. Tapi nggak tahu ya apakah YouTube udah menutup, karena kan itu di website YouTube sendiri Mas. Gitu. Apakah mereka udah meng-keep data tersebut atau mungkin justru mereka biarin gitu untuk dilihat untuk publik. Tapi sebelumnya saya juga masih cek masih ada ya teman-teman ya, mungkin bisa dilihat aja untuk data pertumbuhan YouTube di tahun 2022 itu gimana gitu. Bisa dicek sendiri biar teman-teman bisa tahu. Ya pasti kalau ngomongin data, YouTube punya banyak data yang nggak perlu kita lihat ya, pasti ada yang tertutup lah. Ya kita tahu, kita lihat juga nggak penting juga. Misalnya mungkin judul apa yang paling laku gitu kan kayaknya nggak tepat lah itu untuk algoritma. Tapi pasti yang ini gratis, harusnya untuk teman-teman lihat trennya di YouTube seperti apa. Betul. Nah kalau ngomongin tren, jenis kontennya podcast. Nah ini ngomongin jenis konten ya teman-teman. Podcast kayak gini kan Kalau ngomongin jenis konten, saya sulit kalau bilang kayak terlalu bertele-tele ya, mending langsung aja teman-teman. Untuk jenis konten yang paling populer itu di Indonesia saat ini ya teman-teman, itu banyak yang suka entertain, khususnya entertain ya. Dan itu semua di-entertainin Mas. Jadi jangan harus kaku. Misalnya educational, terus ada entertainnya juga gitu. Belajar sambil bercanda gitu. Nah, jangan terlalu kaku. Lalu bentuknya dalam bentuk apa? Apakah portrait atau vertikal atau horizontal gitu. Mending teman-teman sekarang ini banyakin Nah, vertikal portrait ya. Nah, jadi mendingan teman-teman buatin konten short, banyakin di situ, dan YouTube mendukung sekali kalau teman-teman mulai dari short. Nah, untuk mendapatkan akses banyak subscriber juga YouTube berperan kuat. Gitu. Jadi buat teman-teman ya, kata kuncinya apa untuk bisa berhasil di YouTube dengan cepat? YouTube Short. Dan ingat teman-teman, YouTube itu sudah diakui oleh beberapa bank di Indonesia, bisa di ini ya Mas ya, untuk mengajukan pinjaman melalui akun YouTube. Pinjaman?
Iya, kita bisa melakukan pinjaman secara resmi Pinjol. menggunakan itu resmi langsung menggunakan akun ataupun konten YouTube kita. Itu udah disahkan oleh maksudnya nanti kemudian dibayar lewat menteri, monetisasinya gitu. Iya. Jadi misalnya saya punya konten saya itu 1 juta, itu bisa dijaminkan ke bank agar saya bisa minjam uang misalnya 20-50 juta gitu. Tentunya ya untuk teman-teman ngembangin kontennya. Ngembangin konten juga. Nah, jadi kalau Instagram belum, TikTok juga belum. Tapi YouTube Ya, ini cukup teman-teman revolusioner ya, karena bayarnya kan istilahnya nanti lu begitu sukses ya gitu kan. ya, seperti itu. Jaminannya apa? Tapi kita Jaminan channel tadi dong. Channel itu kan gede, harus punya 100 iya, subscriber ada kan, syaratnya 100 juga ya. Iya dong. Nah, tapi itu membuktikan bahwa YouTube ini udah dalam bentuk aset, teman-teman ya. Ya, Nah, jelas. itu udah bisa disebut sebagai aset. Nah, akun kalian seperti itu jelas ya, teman-teman seharusnya juga udah pernah dengar namanya aset digital. Aset gitu. digital, Aset digital tuh bisa bermacam-macam. Kita mungkin dulunya banget pahamnya aset digital tuh foto, video gitu. Tapi sekarang akunnya itu sendiri Akunnya gitu, itu sendiri. dan akunnya ini justru yang jauh lebih bernilai. Iya, benar. Gitu ya di saat ini. Jadi kalau ngomong short, Oke. kita ngomong jenisnya ya, shortnya. Untuk teman-teman yang mungkin ini mungkin buat bapak saya atau buat orang tua pada nggak paham short itu apa. Iya. Short itu sebenarnya kan, oke, boleh jelasin Boleh short itu kayak apa? dijelasin ya. Kalau saya nanti Nah. boleh berlibat. Jadi short itu sebenarnya salah satu layanan yang di-create oleh YouTube itu sendiri. Yang tadinya YouTube itu cuma punya satu, Mas Bayu, VOD ataupun video yang durasinya ditentukan oleh kita sendiri, para kreator. Nah, biasanya kita mengupload kontennya itu sesuai kebutuhan kita ataupun kemauan kita secara tapping. Nah, kita buat konten 1 menit, 2 menit, 3 menit kita upload ke YouTube. Just do it. Tapi belakangan YouTube ngeluarin fitur baru yang namanya live streaming. Live streaming Untuk para streamer, karena mereka tahu ada opportunity baru untuk para gamers gitu ya. Ini Ternyata munculnya dari gamer. ya, YouTube nggak berhenti di situ. Dia lihat peluang baru lagi di TikTok. Nah, mereka buka lagi namanya Short. Jadi YouTube itu sekarang punya 3 fitur layanan, yaitu VOD, live streaming, dan juga Shorts. Nah, dan mereka juga ngelihat peluang di Instagram, mereka nggak biarin. Makanya ada fitur bukan, maksud saya itu ada fitur postingan seperti promo, feed, foto seperti itu aja. Nah, jadi YouTube ini sebenarnya ya udah memegang semua ya. Dia itu udah pegang semuanya, teman-teman, dan marketnya gede banget di Indonesia. Bayangkan kita ada 270 juta dan hampir 200 jutanya itu menggunakan YouTube untuk keseharian mereka. 200, bayangkan. Itu udah jadi TV. Udah jelas jadi TV, jadi juga sosial media. Untuk teman-teman yang mungkin nggak notice tadi yang terakhir yang post ya, kadang-kadang ada loh kalau teman-teman lihat dari HP terutama. Ada. Itu ada tiba-tiba ada post kayak Twitter post gitu lah, gampangnya ya, teks doang. Kadang teks yang mengumumkan bahwa nanti akan launching, ini Premiere ya. Ini Premiere akan launching. Jadi tidak lagi benar-benar cuma teman-teman pilih video lagi gitu. Sekarang video bawahnya tuh ada yang vertikal, ini shorts ya. Lalu ada komunitas itu yang Mas Bayu bilang tadi, itu namanya komunitas. Fitur yang foto itu namanya komunitas. Bagian itu adalah komunitas gitu. Kemudian mungkin teman-teman familiar dengan tampilan di Instagram kan. Instagram kan kotak, tiba-tiba ada panjang portrait. Nah, itu kan reels kalau di Instagram. Di TikTok ya standarnya itu gitu kan. Kalau di YouTube namanya shorts. Dan YouTube ini kan karena pasarnya udah gede, jadi mereka begitu TikTok datang mereka ngadopsi dari TikTok. Ternyata penontonnya banyak juga. Jujur saya sih akhirnya memang nggak pakai ya teman-teman ya TikTok. Instagram mungkin kadang-kadang saya lihat reelsnya, tapi memang mayoritas kalau saya orang YouTube banget, jadi akhirnya semuanya dari YouTube sih, termasuk yang shorts gitu. Shorts itu ada batasan durasinya gak sih, Mas? Ada, Mas. Jadi short itu saat ini batasan durasinya cuma 1 menit atau 60 detik ya. Nah, jadi tipsnya untuk membuat short, teman-teman harus pintar ngebuat hooks-nya di depan gitu ya. Hal-hal yang memantik lah di depan buat orang itu pengen ngelihat video kalian sampai akhir. Dan ya nggak harus panjang ya teman-teman ya. Apalagi pemula buat durasi 15 detik juga boleh, Mas Bayu. Ya, nggak harus 1 menit gitu. Iya, seringan segitu sih malahan. Makanya saya nanya, ini ada batasannya gak sih? Soalnya semuanya pendeknya minta ampun, saya jarang lihat yang 1 menit malah. Gitu. 1 menit maksimal banget ya. Maksimal banget. Ini udah tutorial biasanya kalau 1 menit kali ya. Atau konten-konten yang kompilasi kadang-kadang gitu. Seringkali saya lihat memang highlights dari konten yang udah ada gitu. Banyak kan YouTuber yang kontennya tuh lucu-lucu, itu diangkat lagi lewat shorts gitu. Bahkan saya baru notice, kemarin saya baru subscribe juga, dia kontennya khusus untuk shorts.
Ada, iya. Ya, banyak yang kayak gitu Banyak ya. yang kayak gitu. Jadi begitu lihat list videonya kosong. Short semua ya. Yang Tapi VOD-nya shorts kosong banyak juga kan. Live-nya kosong gitu kan. Live-nya kosong, videonya kosong. Iya. Shorts-nya full. Full. Dan itu view-nya banyak banget ya. Subscriber-nya banyak gitu pasti. Yang saya heran kenapa harus dipisah ya. Jadi ini mungkin hanya dia atau saya nggak tahu, tapi dia tuh punya channel utama gitu. Saya namanya Getty lah misalnya. Terus kemudian ada Getty Shorts gitu. Nah. Kenapa sih harus dipisah gitu? Nah, ini dia Mas. Jadi kalau kemarin ya, YouTube Short itu belum apa ya? Belum punya pakem. sarananya sendiri, ya, belum pakem gitu. Mhm. Nah, belum pakem. Ada video, ada short, ada live itu nyatu gitu. Jadi kadang kita kan sebagai creator itu kan terganggu ya ngelihat list video kita hari ini kita ngupload short itu sementara nggak bisa diganti thumbnailnya. Nah, jadi kan terganggu kan itu kalau kita bisa lihat nih antara video, live streaming, udah itu ada short. Iya, jelek jadinya gitu. Ini saya baru notice juga sih sebenarnya ya. Sekarang live saya di mana ya? Kok nggak ada gitu. Iya. Nyari live replay gitu kan. Oh, ternyata di tab berikutnya gitu. Jadi sekarang udah YouTube itu dipisah. ngebuat tab baru dan dipisah masing-masing. Nah, itulah ngebuat yang tadinya ya udahlah udah keburu buat gitu ya. Udah keburu buat untuk Keburu pisahin buat ya. Untuk pisahin ya udah mereka pisahin. Ya masalah udah banyak subscriber juga jadi Iya, udahlah ya. sayang kan. Gitu. Oh, jadi Gitu bukan sih. karena ini pisahin brand enggak ya. Sebenarnya sih kalau bisa jadi satu. Kalau bisa jadi satu malah enak kan. Ya, cuman ya memang organisasinya ribet ya karena Iya. jadinya kalau teman-teman lihat di play semua kan ini pendek, ini panjang Iya. gitu, temponya nggak enak. Nah itu tadi saya kalau kita ngomongin shorts tadi Mas Tio bilang di awalnya ada hook ya. Oke. Tebakan saya ini karena memang orang-orang yang lihat shorts tuh kalau nggak menarik langsung scroll. Iya. Sama halnya seperti Instagram. Iya. Sebenarnya. Jadi hook tuh apa Mas? Ya kurang lebih apa ya teman-teman ya, kalau hook itu sederhananya gimana caranya, ya bahasa sederhananya ya, saya sederhananya, agar penonton itu mau ngelihat video kalian karena mereka ngerasa kayak ih ini penting nih gitu. Jadi hal yang penting ini teman-teman mention di awal. Nah, hal-hal yang membuat menarik itu teman-teman mention di awal. Nah, contohnya ya, mau tahu nggak sih gimana caranya agar 1 juta subscriber? Nah, itu diomongin di depan nih gitu ya. Jangan di akhir teman-teman sampaikan itu karena udah kelewat informasinya. Jangan langsung ngomongin nomor 1 harus bikin video, nomornya sampai nomor 5 baru terakhir. Inilah caranya untuk itu kebalik ya urutannya. Langsung poinnya omongin di depan, terus penjabarannya diceritain setelah poinnya itu tadi teman-teman sampaikan. Intinya poinnya itu yang paling penting di depan dijabarkan agar penonton tahu, oh ini saya mau nonton apa nih gitu. Ini sebenarnya kan ilmu yang sama di channel YouTube video umumnya ya Mas. Tetap ya kayak gitu, pasti teman-teman pasti pernah juga lihat yang video yang tiba-tiba langsung masuk ke kontennya gitu yang lagi ketawa-ketawa misalnya gitu. Atau kayak podcast gini biasanya pas lagi serunya di awal gitu kan, kemudian barulah selamat datang teman-teman gitu kan. Kok baru opening ya kan. Nah, itu maksudnya hook dulu. Menarik kan nih baru orang mau nonton. Itu sering banget memang saat ini saya cukup sering sih masih ngeliat yang di awal nggak menarik jadi saya swipe gitu. Ini apaan lah, nggak penting terus ini apa nih baru nonton gitu. Kan kebanyakan gini juga Mas Bayu, kadang short ini bisa digunakan juga untuk mempromosikan video yang long video tadi ataupun VOD kita yang kayak Mas Bayu bilang tadi, dari durasi video kita yang 6 menit ternyata yang paling pentingnya itu kita jadikan short. Nah, jadi orang penasaran nih ketika ngelihat short kita dan mereka jadi pengen lihat yang durasi panjangnya seperti apa. Gitu. Salah satu contohnya kemarin yang di Idol, ada salah satu peserta Idol nih, salah satu channel di Idol itu lucu banget gitu. Nah, saya ngelihat shortnya, tapi karena saya lihat shortnya saya pengen tahu buka channelnya gitu. Jadi salah satu sarana promosi buat kita juga short itu penting. Jadi kayak preview gitu ya. Previewnya Bentuknya seperti itu, preview. Saya pernah lihat yang kayak gitu, video lumayan panjang, setengah jam itu kan udah lumayan panjang ya. Previewnya lewat shorts, lalu juga yang lebih lucu mungkin trailer di shorts, trailer film ya banyak masuk di short. Ada lagi trailernya udah dipotong highlights dari trailer. Jadi habis itu untuk nonton trailer yang mana adalah preview, jadi preview of preview. Ini lucu juga, cuman akhirnya semuanya saya tonton. Bener gak? Ya kan, karena penasaran banget gitu, bener-bener bagiannya doang. Nah, ini media yang baru banget ya di YouTube. Tapi pertanyaan saya mungkin gini, kita seru banget di shorts. Oke. Video yang biasa tadi VOD masih laku dong? Masih laku. Masih banget. Nah, itu nggak bisa digeser gitu. Itu nggak bisa digeser ya. Jadi tetap aja teman-teman. Mungkin takutnya kita ngobrol banyak banget yang seru soal shorts. Ya udah bikin shorts aja, nggak gitu ya? Nggak gitu.
Oke, justru malah kita manfaatin paling bagus adalah tadi mungkin preview atau bahkan hook dari video yang besar itu jadilah shorts gitu. Dan dalam shorts di dalam sebuah hook ini ada hooknya lagi di depan. Iya benar. Jadi sebenarnya intinya sih teman-teman ya, YouTube itu nggak lagi kayak dulu dimana kita cuma satu video aja gitu kan. Udah nggak kayak gitu lagi Mas. Kalau YouTube sekarang itu memang benar-benar serius ya. Aku ngelihat YouTube ini ya apa ya, mikirin kalau sosial media lain itu nemuin tren, kalau mereka udah mikirin tren ini mau saya apain sih gitu. Dan mereka melihat kayak TikTok itu bukan ya nggak semata-mata pesaing gue gitu. Ya itu ya opportunity juga buat gue karena ATM. Iya benar. Nah, jadi teman-teman ya itu dia menariknya YouTube ini, dia sudah punya infrastruktur yang bagus, sistem yang bagus. Jadi ketika ada satu format yang pengen mereka selipkan, ya gampang doang. Ya, gitu. gampang banget. Kita user yang ada di YouTube tinggal adaptasi gitu. Jujur waktu itu di launching saya nggak ngeh itu Gak ternyata ya? baru di launching. Saya sampai bingung awalnya gini. Jadi waktu kan lagi nyari video YouTube gitu, terus ada reels, ngehnya reelsnya by the way. Jadi saya klik aja gitu, terus lagi reels, scroll. Pas back tuh saya bingung karena saya expect untuk lihat ininya Instagram. Kalau teman-teman mungkin expect ininya TikTok kali ya. Saya back, kok gini sih layoutnya? Oh ini YouTube dong. Gitu. Oh iya ada shorts. Oke, baru enggak gitu. Jadi mereka juga fluid banget. Jangan lupa YouTube punyanya Google. Jadi benar. Ya tahu lah ya infrastrukturnya tuh udah jadi teman-teman. Ya sederhananya ya kalau aku ngelihat ya, YouTube itu nyiptain 3 konsep di mana itu ada awareness, ada consideration, ada conversion. Awareness-nya mereka manggil dari short. Ini kayak AIDA ya? Iya. Nah, awareness-nya mereka manggilnya dari short. Lalu consideration-nya mereka manggilnya di VOD. Lalu kalau mereka mau check out ataupun mau beli produk kita di live streaming. Oke, mungkin perlu dijelasin sedikit kenapa check out atau purchase atau decision-nya kenapa ada di live streaming? Maksudnya? Karena bisa langsung lihat fisiknya. Mereka bisa langsung nunjukin. Paham. Ya kayak kalau di Tokopedia tuh namanya live ya, Shopee Live, Tokopedia Live itu kan teman-teman biasanya penjualnya ngasih lihat barangnya. Ini soalnya bukan cuma untuk teman-teman yang di sebagai YouTuber aja, tapi teman-teman yang di UKM ya, teman-teman UMKM itu juga harus mulai YouTube. Teman-teman harus mulai meniru banyak brand sekarang punya channel YouTube dan isinya galeri gitu. Dalam bentuk video, ada juga review walaupun review internal ya kan, mungkin teman-teman punya argumen ya produk lu sendiri masa dibilang jelek. Iya betul, tapi konsumen masih mau nonton gitu kan, istilahnya mau nonton ngelihat barangnya dipakainya gimana. Ini penting juga. Nah, berarti tadi ya ada AIDA-nya semua juga ada di YouTube-nya juga ya. Ada di YouTube. YouTube itu sudah awareness-nya muncul dari shorts. Jadi biar orang-orang tahu produknya teman-teman ini, teman-teman bisa kasih preview di shorts. Interest-nya untuk orang-orang yang interest bisa kasih lihat video di VOD, di review ya kan. Kita nge-review produknya gitu kan Mas ya. Cara penggunaannya, contoh-contoh. Kalau yang untuk teman-teman biar sales nih, biar decision gitu kan, itu teman-teman lakukan live streaming, langsung tunjukin produknya, langsung kasih lihat bahannya apa, diketok-ketok kalau perlu kan bisa di live streaming. Nah, itu dia teman-teman. Jadi YouTube ini sangat-sangat kalau aku ngelihatnya mereka mempersiapkan lengkap banget gitu teman-teman. Dan marketnya itu nggak kecil teman-teman, paling gede di Indonesia. Jadi ya udahlah ya. Mungkin tambahan satu, kan AIDA tuh terakhir ada yang bilang advokasi, ada yang bilang action ya. Kalau saya bilangnya advokasi. Advokasinya ya berarti udah subscribe gitu. Udah subscribe ya akhirnya nonton lagi konten baru, produk baru ya akan beli lagi kan gitu. Jadi emang benar, pasti satu hal mereka memang sekarang kayaknya semua platform media sosial ini kan media sosial. By the way teman-teman yang belum tahu, YouTube tergolong media sosial. Itu memang mau platformnya environment ya, semua kayak Facebook aja kan sempat mencoba live. Gagal ya? Masih ada sih. Masih ada. Tapi gede sih. Kalau Facebook itu lumayan berhasil menurut aku dibandingkan Instagram ya. Oh ya? Nah, iya benar. Mending live-nya nih ya? Live-nya. Oh gitu. Lebih mending berhasil Facebook daripada Instagram live-nya. Karena kalau aku ngelihat ya, kalau Instagram itu kan ya paling GIF ya. Mas ya? Tahu GIF. Kalau Instagram itu cuman GIF. Itu yang paling hebat yang mereka bisa buat.
Tapi kalau Facebook itu bisa kok dapat AdSense juga. Ada Okay. juga dapat penghasilan. Ya satu hal kan gitu ya. Iya. Monetisasi juga rasanya masih banyak. Ini kalau kita ngomongin duitnya aja, tetap aja YouTube yang paling kencang gitu monetisasinya. Tapi yang paling emang sederhana, mudah dipahami, memang ya itu tadi, ya YouTube, produk Google gitu ya. Itu yang paling mudah di. Istilahnya saluran iklannya kan dari langsung Google. Iya, ya kan? jelas juga. AdSense. Nah ini kalau teman-teman pasti langsung oke, gimana nih caranya gitu ya, gimana caranya jadi YouTuber yang bagus, yang laku, yang tadi yang gold apa namanya, gold button. Nah teman-teman bisa join, teman-teman tentunya ini di sini Mas Tio datang juga, tadi kita sempat ngobrol di awal ya, katanya Ovoy ada chapter 2-nya. Chapter 2-nya ada. Boleh cerita Mas, chapter 2-nya nih kali ini acaranya di mana, ngapain? Boleh. Jadi OVO itu teman-teman kepanjangan dari OVO itu singkatan dari One Village One YouTuber. Nah, jadi OVO ini rencananya ada chapter 2-nya karena yang pertama udah kita lalui di 2022. Nah, chapter 2-nya ini rencana kita akan bawa teman-teman ke Mandalika, tapi buat yang menang gitu ya. Nah, tapi kenapa sih teman-teman harus ikut OVO ini? Bukan buat balapan ya. Bukan buat balapan loh ya. Buat balapan ya. Karena di OVO ini nanti teman-teman akan bisa mendapatkan inkubasi. Dan itu free inkubasi. Lalu teman-teman bisa ikut kompetisinya. Ya setelah belajar ikut kompetisinya, kira-kira bisa mengukur kemampuan kamu seperti apa. Ya, kamu juga bisa dapat buku. Kebetulan saya buat buku Mas Bayu. Ini benar-benar real buku gitu ya, dengan penerbit yang resmi di Jogja. Dan bukunya itu tentang YouTube juga. Bukan ini ya, ini ada buku di sini. Bukan, bukunya belum rilis ya teman-temannya. Nanti teman-teman juga bisa dapat. Lalu teman-teman yang keempat yang bisa teman-teman dapatkan di OVO ini apa? Mungkin kalau teman-teman menang bisa dapat kesempatan ke Mandalika. Nah di Mandalika nanti kita bakal ada 3 hari di sana, di mana kita akan ngajar gimana dunia YouTube, ngebantu UMKM, lalu juga kita buat vlog mempromosikan wisata di Mandalika, sampai kita mungkin keliling lah jalan-jalan. Konten baru. Gitu. Untuk di Mandalika tuh nggak sembarangan ya, kontennya juga, apalagi dengan sirkuit bisa teman-teman jadiin konten. Bawa motor enggak jangan balap, itu malah balapan, konten. Jangan lupa bukan ini yang gitu ya. Bukan yang itu. Nah berikutnya ada pantainya juga ya, by the way, bagus kan pantainya. Nah itu yang kita bakal banyak lah macam-macam lah di situ. Yang berikutnya yang bisa teman-teman dapati itu sertifikat BNSV, dan tentunya teman-teman bisa bergabung di talent management jaringan YouTuber desa, agar teman-teman yang tadinya nggak bisa dapat penghasilan di daerah, kita bisa dorong agar teman-teman bisa mendapatkan sponsor dari kami, yaitu jaringan YouTuber desa. Itu banyak banget sih Mas Bayu sebenarnya value yang mereka benefit yang mereka bisa dapatkan, nilai-nilai yang mereka bisa dapatkan ketika mereka bergabung di satu hal mungkin tadi yang saya pengen angkat, ada talent manajemennya ya. Iya. Ini yang penting banget, teman-teman kan sering kali semua YouTuber bisa cerita hal yang sama. Pasti ada saatnya kita tuh udah kehabisan ide, kontennya stagnan gitu ya. Talent management tentunya di sini masuk, bukan cuman waktu lagi nggak ada ide ya, tentunya selama teman-teman berjalan ini bagusnya apa, riset bisa ditambahin sama mereka. Jadi sebenarnya tenaga yang kita butuhin tapi seringkali merasa nggak butuh. Ya, buat YouTuber pasti pernah, untuk teman-teman apalagi yang udah silver button minimal gitu, udah pernah ngerasain namanya, ada istilahnya kalau nggak salah konten burnout ya. Ya kalau nggak salah something burnout gitu. Jadi udah konten gue gitu-gitu aja gitu. Nah ini jadi habis gitu ya, idenya habis gitu. Karena memang selama ini sendiri kan. Salah satu caranya memang pakai talent management, karena kemudian teman-teman di-assess gitu kan. Lu kekuatan lu di mana? Istilahnya minimal ada SWOT-nya dulu. Iya, gitu. betul. Dari teman-teman gitu. Hal-hal yang mungkin teman-teman nggak kepikir saat nggak bakal bisa dapat di mana-mana teman-teman, karena kalau di talent management salah satunya itu teman-teman akan diajarin gimana ngebuat bank ide gitu ya. Ada 1001 ide itu wajib kita punya Mas Bayu. Itu fundamental banget, tapi mereka nggak paham gitu. YouTuber pemula itu kan kita punya toolsnya sebenarnya. Wajar lah, namanya juga baru mulai ya. Nggak apa-apa teman-teman. Itu saya pun begitu. Nggak ada ide, tapi ya udah kontennya dulu dah, nggak jelas mau kontennya apa. Tapi selama berjalannya akhirnya harusnya ada arahan gitu ya. Intinya ada arahan, dan ini yang bagus banget buat teman-teman ikut. Nah kapan pendaftarannya Mas Tio? Insya Allah di Februari kita lagi desain semua websitenya teman-teman ya. Kita lagi create websitenya itu agar teman-teman gampang lah dan paham gimana menggunakan websitenya ketika mau daftar dan segala macam. Dan kabar yang paling ingin saya sampaikan juga, kita lagi usahain ya authorize dengan YouTube gitu, secara resmi kita bisa kerjasama partner gitu. Saya lagi usahain Mas Bayu agar YouTube itu bisa benar-benar resmi secara
partner daripada Getty gitu. Jadi kita nggak Mantap. nggak akuisisi YouTube aja, OVOY aja gitu, tapi kita benar-benar kerjasama dengan YouTube-nya langsung. Dan kemarin teman-teman kita udah berhasil authorize kerjasama langsung dengan Trans TV, 1000 guru, dan kabar baiknya juga kita udah kerjasama dengan MTMA gitu. Itu ya teman-teman. Ini memang Mas Tio tidak hanya sebagai youtubernya Getty gitu ya. Mungkin teman-teman kalau dari luar kan suka nggak tahu ya Mas Tio, mandangnya ya itu youtubernya gitu, punya youtuber gitu. Nggak cuman gitu ya, programnya macam-macam. Malah ini yang paling sering keluar kota, makanya kemarin sampai hari Minggu aja saya tanyain, Tio lagi di mana? Biasanya kalau narasumber saya udah tahu pasti ada di Jakarta gitu, jarang-jarang lah, nggak terus sesering itu. Tapi kalau Mas Tio sering keluar karena memang salah satunya OVOY. Jadi One Village One YouTuber, program dari Mas Tio dan juga kami Getty. Intinya mungkin buat singkatnya aja ya, mungkin saya ngerangkum sedikit singkatnya, memang memberdayakan teman-teman yang ada di desa gitu kan menjadi YouTube. Kenapa YouTube? Karena YouTube ini tidak terhalang, tidak seperti banyak bisnis lain yang infrastrukturnya banyak terhalang ya, kecuali mungkin teman-teman kalau internetnya kurang bagus itu beda soal ya. Tapi sebenarnya kurang bagus pun masih bisa ya, kita mungkin nggak main yang live ya, tapi kan bisa ya VOD, shorts pun bisa, shorts malah lebih bisa lagi karena kan kecil videonya ya, size-nya gitu. Jadi justru makin kebuka pintu, apalagi teman-teman yang ada di desa. Kita malah kalau saya sih mandangnya, saya sendiri setuju dengan program OVOY adalah karena Indonesia ini tidak hanya Jakarta ya, walaupun saya memang salah satu penduduk Jakarta, tapi kalau begitu ke daerah tuh terlalu jauh, jomplang. Nah, semoga ini bisa mulai memeratakan juga ya, salah satu dari pemerataan ekonomi gitu. Amin. Ya little by little kita punya role-nya masing-masing gitu. Jadi thank you Mas Tio udah bikin program ya. Semoga yang kedua sukses makin juga. Banyak gitu ya. Ya, kemarin juga seru banget. Saya pun sempat ikut masuk ke dalam ya, saya waktu itu ngapain ya? Dilupa ya. Jadi ngejuri juga ya? Coaching klinik. Oh ya, coaching klinik juga ya. Dua kali ya. Iya. Sempat hampir jadi juri, cuman akhirnya nggak jadi lah. Saya sibuk, sama-sama sibuk juga ya. Seru banget karena teman-teman di situ kita lihat banyak konten teman-teman tuh sebenarnya bisa banget kreatif gitu. Kalau nyoba ya, kalau mencoba itu satu hal yang penting. Nah, teman-teman, ini adalah salah satu dari coaching klinik di hari ini, salah satu dari rangkaian kita ya, rangkaian acara dalam seminggu ini. Sebenarnya kita niatnya adalah sepanjang tahun juga, maka jangan lupa teman-teman, yang ini judul daily-nya itu penting untuk teman-teman ingat karena memang kita tiap hari ada. Dan jangan khawatir kalau teman-teman masih ada pertanyaan, Mas Tio nggak cuma di hari ini, nggak cuma sebulan sekali, actually 2 minggu lagi seharusnya sama Mas Tio lagi. Oke. Atau mungkin sama timnya kali gitu ya, sekali gitu ya. Kita biar lihat teman-teman yang ada di timnya juga. Nah, teman-teman, untuk hari ini saya ucapkan terima kasih terutama Mas Tio, thank you udah meluangkan waktunya. Dan juga thank you kepada teman-teman yang udah ikut di Telegram maupun di Zoom, telah join dan juga bertanya ya, ikutan meramaikan acara. Saya ingatkan kembali teman-teman, untuk yang nonton replay di Zoom, di YouTube, berarti teman-teman lagi nonton replaynya, teman-teman bisa juga lihat intisari-intisarinya. Jadi lihat di channel kita Getty Inkubator, jangan lupa klik like boleh, subscribe juga boleh, lalu juga ada bel notifikasinya diklik juga. Teman-teman juga subscribe channel kita, yaitu adalah Getty TV ya, diklik juga subscribe-nya dan juga bel notifikasinya. Untuk teman-teman mau ikutan yang live, mau nanya-nanya langsung narasumbernya, teman-teman bisa join di Telegram ya, dan di Telegram nanti ada link Zoom-nya juga untuk teman-teman join, mungkin lebih prefer Zoom. Maka dari itu join ke link Telegramnya yang ada di deskripsi videonya gitu ya. Macam-macam, kita udah buka semua pintu kali ya Mas Tio ya. Banyak banget ya teman-teman ya. Banyak banget untuk kita sebenarnya, untuk komunitas para ya teman-teman dari Getters ya, termasuk UMKM, termasuk mahasiswa juga, content creator, berbagai macam deh gitu. Teman-teman juga kalau mungkin mau ikut kelasnya, di sini kita ada beberapa kelas yang sudah dibuka, kelas sertifikasi BNSP. Sertifikasi BNSP itu apa? Ya berarti teman-teman lulus dari pelatihan dan asesmen, itu teman-teman akan mendapatkan pengakuan dari negara ya. BNSP kan Badan Nasional Sertifikasi Profesi gitu, negara nih. Ada beberapa program. Pertama adalah program marketplace, teman-teman yang mau belajar soal jualan di toko online gitu. Lalu kemudian ada juga pemasaran daring atau digital marketing ya, itu mau belajar soal
ya iklan di Instagram gitu contohnya salah satunya misalnya. Lalu juga ada program global marketplace dan logistik ekspor gitu. Teman-teman yang mau jual ekspor ya, teman UKM IKM nih biasanya itu juga kita ada, semua linknya ada di deskripsi videonya gitu. Ada juga bahkan kami baru membuka kelas UI dan UX gitu. Banget ini keren. Udah lengkap deh pokoknya ya, satu paket teman-teman. Dan ini upcoming ya, tentunya dalam perjalanannya ada juga kelas yang kelas content creator yang sertifikasi BNSP gitu. Ini masih dalam perjalanan, kami sedang dalam proses. Dalamnya ada juga Mas Tio gitu ya. Jadi teman-teman kalau mau daftar linknya pokoknya ada di deskripsi videonya. Oke. Thank you Mas Tio again. Thank you juga teman-teman. Dan juga thank you kepada tim produksi udah nyiapin, kita barusan ganti set nih. Kita geser sedikit setnya gitu ya. Selamat sore teman-teman, sampai ketemu lagi berarti di besok ya, karena kita akan daily. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.